Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video mengenai uji korelasi Rang-Spearman dan tutorial praktis dengan menggunakan SPSS versi 29. Sebelum mulai ke tutorialnya, kita pelajari konsep dasar dari uji korelasi Spearman-Rank terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan menjelaskan konsep dasar dari uji korelasi Rang-Spearman. Apa sih uji korelasi Rang-Spearman itu? Jadi, uji korelasi non-Spearman itu adalah salah satu teknik dalam statistik non-parametrik. Dalam analisis ini, kita tidak perlu mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel tersebut harus linier, dan tidak perlu juga memastikan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang normal. Artinya, kalau misalnya datanya itu tidak linier atau tidak normal, itu tidak apa-apa. Jadi bisa dilakukan uji rank Spearman. Untuk selanjutnya ada tujuan dari korelasi rank Spearman. Yang pertama ada untuk menentukan hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Yang kedua ada menentukan kekuatan hubungan dua variabel, dan yang terakhir adalah untuk menentukan arah hubungan kedua variabel tersebut apakah positif atau negatif. Nah, untuk menentukan hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak, terdapat standar signifikasi hubungannya. Yang pertama, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan secara signifikan. Namun, jika signifikasinya lebih dari 0,05, sehingga tidak berkorelasi atau tidak berhubungan secara signifikan. Untuk selanjutnya ada untuk menentukan seberapa kuat hubungan variabel tersebut. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, jika koefisien korelasi berada pada 0,00 sampai 0,25, artinya hubungan itu sangat lemah. Untuk tingkatan yang kedua, jika koefisien korelasinya berada pada 0,26 hingga 0,50, artinya hubungan itu cukup. Untuk tingkatan yang ketiga, jika koefisien korelasinya berada pada 0,51 hingga 0,75, artinya hubungan itu kuat. Untuk tingkatan keempat, jika koefisien korelasinya berada pada 0,76 hingga 0,99, artinya hubungan itu sangat kuat. Dan yang terakhir, pada tingkatan kelima, jika koefisien korelasinya bernilai 1, artinya hubungan itu sempurna. Jadi nanti berdasarkan dari output SPSS pada bagian correlation coefficient. Dan yang terakhir, untuk melihat arah hubungan antar dua variabel, terdapat yang pertama yaitu angka koefisien korelasi menunjukkan arah korelasi. Yang kedua yaitu kisaran koefisien korelasi adalah plus 1 hingga min 1, jadi tidak lebih dari itu. Yang ketiga yaitu angka positif, menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan yang searah. Artinya, jika salah satu variabel meningkat, maka hubungan dengan variabel lainnya juga akan meningkat. Yang terakhir yaitu angka negatif, menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tidak searah. Artinya, jika salah satu variabel meningkat, maka variabel lainnya akan menurun. Nah, di sini kami menyiapkan kasus untuk diuji rank Spearman. Kasusnya yaitu seorang manajer di suatu perusahaan ingin memahami apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan tingkat kepuasan pelanggan di perusahaan tersebut. Untuk itu, dia memilih 30 konsumen sebagai sampel penelitian. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di perusahaan tersebut? Dan hipotesisnya, HO tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. HA sama dengan ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Sebelum melakukan uji korelasi Rayleigh-Spearman, maka harus memahami data tertera berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Karena pada uji korelasi Rayleigh-Spearman termasuk dalam uji non-parametrik, maka data yang digunakan harus bersifat tidak normal atau tidak berdistribusi normal.
Jadi, seandainya data tersebut tidak berdistribusi normal, selanjutnya harus dilakukan uji korelasi Rand-Spearman. Jadi, cara pertama kita uji normalitas terlebih dahulu. Cara melakukan uji normalitas yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya, klik variabel view. Lalu pada name ditulis kualitas dan kepuasan. Tipenya numerik. Habis itu labelnya kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Mensurnya yaitu ordinal. Itu saja yang ditulis. Habis itu selanjutnya yaitu copy data Excel, kemudian masukkan ke data view. Jika sudah, klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik. Setelah itu klik Explore. Lalu masukkan variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada dependent leaves. Lalu klik Plot. Pada opsi Normality Plot with Text, berikan centang, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, dari hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,002 dan 0,004. Ini berarti bahwa uji normalitas datanya tidak berdistribusi normal, sebab nilai signifikasi kedua variabel tersebut kurang dari 0,005. Dikarenakan datanya tidak berdistribusi normal, kita harus melakukan uji korelasi Rand-Spearman untuk analisis lebih lanjut. Baik, karena datanya tidak berdistribusi normal, maka kita akan melanjutkan dengan uji korelasi Rand-Spearman. Jadi yang pertama kita klik pada menu Analyze, kemudian kita klik pada Correlate, baru kita klik ke Behavioral. Kemudian kedua variabel tersebut kita masukkan ke dalam kolom variables. Lalu pada bagian correlation coefficient kita hanya mencentang Spearman, yang persen tidak perlu dicentang. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari uji korelasi Rand-Spearman. Kita dapat melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak, dan kita juga dapat melihat apa ada kekuatan dari hubungan kedua variabel tersebut, serta kita juga dapat melihat arah hubungan dari kedua variabel tersebut. Untuk yang pertama, kita melihat hubungan kedua variabel tersebut apakah signifikan atau tidak. Dapat dilihat dari nilai signifikannya bernilai sebesar 0,02 pada kualitas pelayanan, sedangkan pada kepuasan pelanggan bernilai 0,02. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, kita dapat melihat kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. Dapat dilihat dari correlation coefficient. Pada kualitas pelayanan bernilai sebesar 0,539.
dan pada kepuasan pelanggan bernilai sebesar 0,539. Seperti yang sudah dijelaskan pada konsep dasar yang tadi, yang sebelumnya, bahwa 0,539 berada pada tingkat ketiga antara 0,551 sampai 0,75, yang artinya hubungan antar variabelnya itu kuat. Dan yang terakhir, kita juga dapat melihat arah hubungan dari kedua variabel tersebut, apakah bernilai positif atau negatif. Kita juga dapat melihat dari correlation coefficient yang bernilai 0,539 pada kualitas pelayanan dan pada kepuasan juga sama 0,539. Nah, di sini angkanya bernilai positif. Jadi, artinya hubungan itu searah antara kedua variabel tersebut. Jadi, dapat disimpulkan apabila kualitas pelayanan itu meningkat, maka kepuasan pelanggan juga akan bertambah atau meningkat. Dari tiga hasil yang sudah kita uji ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat dan searah antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, penyampaian video tutorial praktis uji korelasi Rensperman. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.